Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Difalaki, NIM 004, akan menjelaskan tentang sifat perjanjian arbitrase. Sifat perjanjian arbitrase merupakan persetujuan dan bentuknya tertulis menurut M. Yahya Harahap, yaitu perjanjian arbitrase yang berbentuk lisan dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Perjanjian secara lisan dianggap tidak pernah ada atau never existed. Perjanjian arbitrase sifatnya asesor atau tambahan. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai perjanjian tambahan. Ia bergantung kepada perjanjian pokok, yakni perjanjian di bidang perdagangan. Artinya, perjanjian arbitrase ada bila mana terdapat perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase apabila tidak terdapat perjanjian pokok. Secara lebih tegas, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian arbitrase hanya merupakan perjanjian asesor yang berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sepanjang perjanjian tersebut sah menurut hukum syahnya, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Semua persetujuan yang dibuat secara undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam ilmu hukum, azas tersebut dikenal sebagai azas pacta sunt servanda. Perjanjian arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak kecuali kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya. Secara hukum, peniadaan tersebut juga harus dilakukan dalam perjanjian tertulis. Praktek hukum menghendaki pelepasan atau peniadaan perjanjian arbitrase secara tertulis sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan. Pasal 1338 KUH Perdata selanjutnya menegaskan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Selanjutnya, syarat arbitrase. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sesuatu perjanjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang berlaku pada perjanjian pada umumnya, yaitu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4, yaitu 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Untuk perjanjian pada umumnya, undang-undang tidak mensyaratkan suatu perjanjian dilakukan dalam bentuk tertentu, jadi dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. Tetapi untuk perjanjian arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Bahkan menurut undang-undang baru, perjanjian arbitrase dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran surat dengan menggunakan telex atau telegram, faksimili, email, atau dalam sarana telekomunikasi lainnya menurut pasal 4 ayat 3. Selanjutnya, bentuk-bentuk arbitrase. Klausula arbitrase yang disepakati oleh para pihak haruslah memuat pernyataan secara tegas apakah akan diselesaikan secara lembaga institusional atau ADHOC, serta harus menyertakan aturan-aturan prosedural yang akan berlaku. Ini berarti bahwa ada 2 bentuk arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak diantaranya. Ada arbitrase ADHOC atau volunter dan arbitrase institusional atau permanen, yang sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Selanjutnya, urgensi perjanjian arbitrase. Pada dasarnya, setiap orang berbisnis ataupun melakukan perjanjian dengan orang lain menginginkan hubungan yang baik dan berkelanjutan.
Tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa yang dapat menghancurkan hubungan tersebut, tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ataupun disebabkan hal-hal lainnya. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, sekiranya saya mohon maaf sebesar-besarnya.